Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak Madinah kelas 3. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan rasa semangat dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Baik, Ustaz Farid hari ini akan menjelaskan kepada kalian semuanya mengenai wudhu. Ada 3 poin yang akan Ustaz jelaskan kepada kalian semuanya. Yang pertama adalah rukun-rukun wudhu. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah wudhu. Dan yang terakhir, yang ketiga, nanti Ustadz akan memberikan contoh atau praktek bagaimana wudhu yang baik dan benar. Yang pertama, Ustadz akan menjelaskan tentang rukun wudhu. Rukun wudhu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika kita melakukan wudhu. Nah, apabila rukun wudhu ini kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan, maka wudhu kita batal atau tidak sah, atau kita tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Baik, kita mulai dengan rukun wudhu. Anak-anak yang dimuliakan Allah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, niat. Nah, wudhu di awal sebelum wudhu kita harus niat, karena kalau kita tidak niat wudhunya tidak sah. Bagaimana niatnya? Kemudian bagaimana niatnya? Saya contohkan ya. Saya niat wudhu karena menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Nah, begitu cara atau contoh niatnya. Waktu mengucapkan niat adalah bersamaan dengan pertama kali kita membasuh muka. Ya, niat letaknya saat pertama kali atau bersamaan dengan pertama kali kita membasuh muka. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh wajah atau membasuh muka. Ingat, dipastikan ketika kita membasuh wajah kita, semua air harus membasahi semua bagian dari muka atau wajah kita. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai dengan siku. Itu ya. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan. Artinya ketika kita mempraktekkan wudhu harus urut dari nomor 1, 2, 3 sampai 6. Gak boleh dari nomor 1 itu membasuh muka, kemudian kita langsung membasuh kaki kita, gak boleh. Jadi harus berurutan, setelah membasuh muka kemudian membasuh tangan dan seterusnya sampai dengan kaki. Nah, itulah 6 daripada
rukun wudhu. Selanjutnya Ustadz akan menjelaskan sunnah-sunnah wudhu. Sunnah wudhu adalah sesuatu yang dianjurkan ketika kita melakukan wudhu, artinya berpahala jika kita melakukannya. Nah, sunnah wudhu ini ketika kita tidak mengerjakannya atau kita tinggalkan, maka wudhu kita tetap sah. Beda dengan rukun wudhu, kalau kita meninggalkan salah satu rukun saja, maka wudhu kita tidak akan sah. Sunnah-sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah ketika memulai wudhu. Kemudian yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membersihkan kedua lubang hidung dengan mengisap air ke hidung. Yang kelima, membasuh kedua daun telinga. Yang keenam, menyela-nyela jenggot yang tebal. Ini wabil khusus bagi yang laki-laki yang punya jenggot ya. Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang kedelapan, gerakan yang dibasuh diulang 3 kali. Yang kesembilan adalah mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Kemudian nomor 10, tidak boros air. Jadi harus kita gunakan dengan secukupnya. Yang 11, tidak berbicara ketika wudhu. Dan yang terakhir, yang nomor 12 adalah berdoa setelah wudhu. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan contoh bagaimana praktek wudhu yang baik dan benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan.